Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama. Silahkan dibuka bukunya halaman 65. Minggu lalu kita telah belajar tentang Quran surah Al-Maidah dan Al-Hujurat. Hari ini kita akan belajar tentang menerima qada dan qadar. Ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama, memahami makna qada dan qadar. Yang kedua, contoh-contoh qada dan qadar. Dan yang ketiga, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Kita akan pelajari yang pertama dulu, yaitu memahami makna qada dan qadar. Sebelum itu, silahkan amati gambar berikut. Lihat gambar 7.2, itu ada bayi di dalam box. Kemudian 7.3 ada matahari bersinar di ufuk timur. Gambar 7.4 ada lomba qiraah Al-Quran. Dan gambar 7.5 menjadi juara sepak bola. Nah, dari gambar ini nanti kita akan tahu yang mana yang termasuk qada dan yang mana termasuk qadar. Yang pertama adalah qada. Perhatikan cerita berikut. Salim memiliki kemampuan menulis kaligrafi. Setiap hari Salim berlatih meningkatkan kemampuannya dalam menulis kaligrafi. Salim berharap dapat ikut perlombaan kaligrafi pada tingkat kecamatan dan dapat memenangkannya. Namun setelah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba kaligrafi tersebut, Salim gagal meraih juara tingkat kecamatan. Salim menyadari bahwa dalam perlombaan tersebut terdapat peserta lain yang lebih baik tulisan kaligrafinya daripada dirinya. Salim menyadari bahwa kegagalan ini merupakan kehendak Allah, karena Allah berkehendak atas segala sesuatu. Salim percaya bahwa di balik kegagalan tersebut ada ketentuan lain yang merupakan hikmah bagi dirinya. Nah, dari cerita tersebut kita tahu bahwasanya Salim menerima kegagalan dalam lomba kaligrafi. Dia percaya bahwa Allah lah yang menentukan dia gagal atau tidak, atau Allah mempunyai ketentuan lain. Sekarang, apakah kalian masih ingat rukun iman yang ke-6? Ya, rukun iman yang ke-6 dan atau terakhir adalah percaya kepada qada dan qadar. Sekarang, apa sih qada itu? Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluknya. Qada dan qadar tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Sebagaimana Quran surah Al-Hadid, Allah menjelaskan yang artinya setiap bencana menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sebelum kami mewujudkannya, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi semua takdir itu telah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz. Misalkan kapan kalian lahir, kapan kalian meninggal, nah itu semuanya Allah sudah tetapkan di dalam kitabnya, yaitu Lauhul Mahfuz. Qada tadi adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bencana apapun di atas bumi tidak ada yang tahu. Begitu juga tidak tahu kapan meninggal dunia atau kapan dunia ini akan kiamat. Contoh-contoh qada diantaranya matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Itu sudah ketentuan Allah. Yang kedua, kematian pasti akan datang. Itu juga contoh qada. Yang ketiga, bumi serta planet lainnya berputar sesuai dengan porosnya. Hikmah kita beriman kepada qada diantaranya yang pertama, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kalau kita misalkan datang terlambat. Yang kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal-hal yang positif.
Yang ketiga, menerima berapapun uang jajan yang diberikan oleh orang tua. Yang keempat, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Yang kelima, berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. Yang keenam, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Dan yang ketujuh, santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada. Nah, sekarang ini ada qadar. Nah, qadar itu artinya adalah segala ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Nah, jadi minggu depan kita akan memahami tentang qadar. Sebelum itu yang qadar sudah selesai, sekarang minggu depan qadar agar lebih mendalami. Demikian pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.